Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Indah juga telah menyampaikan kisahnya kepada kedua orang tuanya, dan mereka tidak keberatan, sebagaimana mereka dulu juga tidak pernah keberatan. Orang tua Indah termasuk orang yang menganggap bahwa pilihan pasangan terserah pada anak, karena dialah yang akan melayarkan biduk bersama suaminya. Pernah ibunya berkata, ini untuk ketiga kalinya kau minta persetujuan kami." Sedikit malu tetapi Indah menjawab, "Benar, dan kali ini harus jadi." "Dulu kau juga mengatakan begitu, In," kata ibunya. "Ya, orang bisa saja salah pilih dan salah hitung, Bu," jawab Indah. "Kau yakin kali ini tidak salah lagi?" Indah yakin, bahkan tahu, Bu. "Kalau nanti ternyata keliru lagi bagaimana?" "Tidak akan ada kekeliruan. Dia ini lain, Bu." "Lain bagaimana? Lebih ganteng maksudmu?" "Bukan soal itu. Kalau cuma ganteng, ada banyak. Yang ibu tahu, gadis-gadis cari yang terganteng." "Ah, In dengar pasaran pemuda-pemuda ganteng banyak merosot, karena banyak yang sok dan banyak yang tak bertanggung jawab." "Kan tidak semua begitu." "Memang, Bu, maksud In pun ada beberapa di antara mereka yang kelebihan lagak sehingga memualkan, rupa tampan menyenangkan, tetapi kegagahan yang disertai dengan overacting bikin perut jadi mual." "Baiklah, Ibu kepingin tahu apa kelainan Erwinmu ini." "Pokoknya dia baik, Bu, dan kebetulan tak kalah tampan dari orang-orang yang dulu." Indah Hayati menyebut bekas-bekas pacarnya hanya dengan orang-orang yang dulu. Dan memanglah Indah Hayati telah mengambil keputusan untuk tidak lagi menerima laki-laki lain daripada Erwin. Jikalau kali ini pun gagal, ia tidak akan bersuami seumur hidupnya. Oleh karena itu, kali ini tidak boleh gagal. Aku ingin berceritain, mau kau mendengarkan? Asal ceritanya menarik mau, tapi jangan tentang asal-usul dari orang kampung dan miskin seperti dulu. Hanya orang materialistis yang menilai hidup dari segi kebendaan semata-mata, kata Indah. Dulu Erwin pernah menceritakan bahwa ia berasal dari orang kampung dan keluarganya hidup miskin, hanya bersawah dan berkebun. Berbeda dengan Indah Hayati yang sedikit banyak punya darah bangsawan dan semua keluarga mereka termasuk bilangan kaya. Tidak tentang itu. Sebenarnya aku takut menceritakan. Aku takut kehilangan kau. Belum apa-apa sudah tentang ini lagi. Aku sudah jadi milikmu walaupun kita belum menikah, Aku ingin berceritain, mau kau mendengarkan? Asal ceritanya menarik mau, tapi jangan tentang asal-usul dari orang kampung dan miskin seperti dulu. Hanya orang materialistis yang menilai hidup dari segi kebendaan semata-mata, kata Indah. Dulu Erwin pernah menceritakan bahwa ia berasal dari orang kampung dan keluarganya hidup miskin, hanya bersawah dan berkebun. Berbeda dengan Indah Hayati yang sedikit banyak punya darah bangsawan dan semua keluarga mereka termasuk bilangan kaya. Tidak tentang itu. Sebenarnya aku takut menceritakan. Aku takut kehilangan kau. Belum apa-apa sudah tentang ini lagi. Aku sudah jadi milikmu walaupun kita belum menikah, Kalau dari pihakku, tak akan ada perubahan. Entahlah kalau kau sudah melihat dan memilih yang lain.
Laki-laki kan biasanya begitu. Dengarlah, aku serius. Kau akan mendengar sesuatu yang tidak pernah kau bisa hayalkan atau impikan. Sesuatu yang menjijikkan dan menakutkan. Demi sayangku padamu, dengarlah, In. Melihat Erwin begitu serius dan bagaikan memohon agar kisahnya didengar, Indah Hayati juga jadi serius. Dan dia mulai bertanya, apakah yang tak dapat dikhayalkan atau diimpikannya itu. In, aku ini sebenarnya bukan manusia biasa. Apanya yang tidak biasa? Indah yang tadi mulai serius, jadi merasa geli mendengar. Hidung satu, mata dua, mulut satu, semua serba cakep lagi. Bukan, In, kau harus mendengar dan memikirkan ini baik-baik. Aku mohon, kata Erwin. Baiklah, aku akan mendengarkan, tetapi tidak memikirkan. Erwin dengan hati-hati lalu menceritakan di mana dia dulu tinggal, bagaimana keluarga, dan akhirnya bagaimana serta apa saja kerja kakeknya. Setelah itu dia sampai kepada cerita tentang ayahnya yang mewarisi piaraan kakeknya. Dia lihat Indah mendengarkan dengan sepenuh perhatian. Dari ayahku, piaraan itu turun kepadaku, In. Erwin diam. Indah juga diam. Dia bagaikan tak percaya akan apa yang didengarnya. Dalam pada itu, dia merasa bahwa Erwin menceritakan apa adanya, tidak dilebih-lebihkan. Erwin telah menceritakan nasibnya yang malang. Jadi aku ini pemelihara harimau. Dan ada lagi yang belum aku ceritakan. Ini puncaknya, In. Erwin diam lagi, sama halnya dengan Indah Hayati. Lalu kata Erwin, kadang-kadang aku sendiri jadi setengah harimau, kepala saja atau badan saja. Dia diam pula, sediam Indah. Itulah aku, orang yang dengan sepenuh hati menyayangi dirimu. Sebenarnya, seorang malang yang tidak pantas dan tak mungkin hidup berdampingan denganmu. Memang aku ini tidak tahu diri. Mestinya aku jangan coba berkenalan erat denganmu. Kini aku menghadapi resikonya. Tahu kau, In, aku sudah pernah ditolak orang. Lebih tepat kalau kukatakan dipisahkan orang dari seorang wanita yang amat kucintai dan juga membalas kasih sayangku. Yaitu setelah pamannya mengetahui bahwa aku anak dari seorang yang memelihara harimau. Aku mohon maaf, Indah. Bagaimanapun, aku dari jauh akan tetap mencintaimu. Aku tidak akan pernah punya istri, karena kalau orang mengetahui nasib diriku, tentu dia akan menjauhkan diri. Mereka jadi takut. Siapa yang tak akan takut, In? Aku tidak akan takut, kata Indah Hayati setelah agak lama berdiam diri. Dia mengucapkan itu sambil tunduk. Tetapi memang dengan sebulat dan setulus hati, dia sudah mengambil keputusan bahwa tidak akan ada laki-laki lain di dalam hatinya. Erwin begitu berterus terang, begitu besar jiwa untuk menceritakan keadaannya yang menyedihkan. Kau tidak keliru, In. Kau mengatakan itu karena kasihan padaku. Aku sayang dan cinta padamu. Biarpun kau sekarang jadi harimau, aku tetap menyayangimu, karena kau tetap Erwin.